Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual.
Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, biarlah dari hari Minggu ini kita tetap beribadah dari rumah, di dalam rumah. Dan kita berdoa terus biarlah PPKM darurat ini segera berakhir. Dan kita mau perkatakan sesuai dengan iman kita bahwa Tuhan bisa menghentikan COVID-19 dengan kuasa-Nya yang sempurna. Biar damai sejahtera buat keluarga Grow Center yang ada di Manado, di Bekasi, dan juga ada di Jakarta dan seluruh gereja-gereja komunitas yang dinaungi oleh CK8. Biarlah damai sejahtera menyertai saudara. Minggu ini kita akan menyelesaikan sepanjang bulan Juli ini Pastor telah mengajar mengenai perumpamaan penabur benih. Dan we excited hari ini kita akan menyelesaikan series ini. Dan saya percaya biarlah terus kita penuh dengan visi bahwa GC akan menjadi gereja yang kuat dalam firman, kuat di dalam roh. Dan minggu depan tetap seperti biasa, kita ada di dua channel yang ada di YouTube channel dan juga ada di growcenter.online. Ya, saudara bisa ada untuk mengikutinya di platform yang saudara kehendaki.
Tapi di Grow Center online ada jam 10.30, jam 1, jam 3, jam 5. Dan jangan lupa Anda untuk menyeru anak Anda, meminta anak Anda untuk ikut Grow Children jam 1 siang dan juga Grow Youth jam 3 sore, ada hangout SMP, SMA. Dan jangan lupa berdoa dalam House of Prayer, ada Selasa sampai Sabtu. Tapi juga ada tambahan, saudara bisa mengikuti Azusa Street Prayer Tower, di mana Grow Center akan berpartisipasi setiap hari Kamis malam jam 11. Ada semua di bawah ini, atau saudara bisa lihat di IG kami, bahwa kami akan mengisi baik yang reguler Selasa sampai Sabtu, yaitu jam 6 pagi dan juga jam 10. Tapi ada Kamis jam 11 malam di Azusa Street Prayer Tower, ada Zoom yang berbeda juga yang saudara bisa ikuti. Dan kami himbau saudara untuk berdoa terus. Dan hari ini pastor berdua ingin meluncurkan satu gerakan yang baru yang kita sebut dengan GC Together Part 2. Ingat waktu awal-awal pandemi kita telah melakukan GC Together, di mana hampir 900 sekian juta yang sudah kita lepaskan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan pada waktu itu. Pada hari ini saya tahu PPKM darurat mengakibatkan banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan, kehilangan income harian mereka. Sebab itu kita akan mengadakan gerakan GC Together Part 2. Dan kita akan selama 3 bulan ini menabur bersama-sama. Dan setiap bulan pastor akan update berapa yang sudah kita lepaskan, baik kepada jemaatku, jemaat kita, ataupun komunitas di sekitar daripada Grow Center. Penekanan pada GC Together Part 2 ini adalah, pertama adalah obat-obatan dan juga vitamin, dan juga yang membantu saudara dalam hal COVID. Yang kedua adalah sembako, dan membantu setiap saudara untuk beraktivitas. Sekian, kita akan berdoa untuk persembahan penabur ini, baik GC Together, persembahan perpuluhan. Ya, doa Bapa di dalam nama Yesus. Kami ingin menabur Tuhan. Kami ingin Tuhan gerejamu jadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Berkati setiap taburan ini yang kami berkati dalam GC Together, dan juga untuk persembahan perpuluhan di dalam nama Yesus. Amin. 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 Persembahan yang ingin diberikan oleh Bapak Ibu Saudara bisa melalui QR Code yang ada di layar, atau melalui transfer bank juga yang ada di layar saat ini. Mari segera dicatat, atau melalui QR Code ya bisa memberikannya. Dan juga besok ada kembali level up ya, jam 7:30 malam. Level up 7:30 malam. Ayo yang mau dibekali dengan pengetahuan yang baru, mari join di level up. Hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan kegiatan lainnya cool masih dilakukan secara online. Karena itu yang belum ikut cool, ayo join cool ya. It's hot outside, join cool. Go cool ya. Mari hubungi juga yang ada di layar saat ini nomornya. Segera ikut cool, karena perlu komunitas untuk menguatkan ya satu dengan yang lainnya, dan saling memperhatikan. Dan berikutnya adalah informasi yang dibutuhkan, pengumuman lainnya bisa melalui email ke gc.office@growcenter.church, atau melalui via WA yang juga ada di layar saat ini. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bergabung dengan Grow Warriors, berdoa syafaat, dan juga nanti join Grow in Worship. Saudara bisa terus menyembah, memuji, menari untuk Tuhan. Yuk, angkat tangan saudara, let's pray until something happen. Kirabaka, ratakaya rabashira bakaya ralabakaya ralabashi. Horabashi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami percaya itu karena kasih setia Tuhan nyata atas setiap kami. Dan biar hari ini Tuhan, kami mau bawa pujian, korban syukur yang terbaik di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau bawa doa-doa kami Tuhan pada hari ini. Memberkati Tuhan para pemimpin rohani kami. Berkati Pastor Niko dan Ibu Hermin Tuhan. Bersama keempat wakil yang ada Tuhan. Terus Tuhan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan ada atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kemampuan Tuhan,
bersatu hati Tuhan, biar Pentakosta yang ketiga itu sungguh terjadi Tuhan di Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa Tuhan. Generasi Yeremia ini boleh bangkit Tuhan, dan penuaian yang terbesar dan terakhir itu Tuhan boleh digenapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja lokal kami, rumah kami Tuhan, Growth Center. Kami memberkati Pastor Andi dan Pastor Lia Tuhan, bersama keluarga besar dan tim pastoral yang ada Tuhan. Terus Tuhan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-hambamu ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang terus menuntun Growth Center Tuhan, menjadi umat yang layak bagi Tuhan, menggenapi amanat agung Tuhan Yesus, sampai Engkau datang kali yang kedua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan biar hari ini juga Tuhan, kami mau angkat doa kami untuk Indonesia. Mari saudara kita angkat tangan, kita katakan damai sejahtera atas Indonesia, shalom atas Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, belas kasihan-Mu tercurah Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap sektor yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi para tenaga kesehatan Tuhan. Tuhan lindungi Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan melindungi mereka, memampukan mereka Tuhan menghadapi saat-saat yang sulit ini ya Bapa. Kami juga berdoa bagi para pasien yang sedang terpapar COVID dan penyakit lainnya Tuhan. Tuhan, Kau yang menyembuhkan, Kau yang memulihkan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, turunkan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu untuk para pemimpin di negara kami ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang pegang kendali Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk perekonomian negara kami Tuhan. Tuhan, Kau yang akan menyelamatkan Indonesia Tuhan dari jurang resesi ya Tuhan. Kami perkatakan Engkau yang membangkitkan Tuhan kondisi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya ketika Engkau melawat Tuhan dan memulihkan Indonesia Tuhan, kemuliaan-Mu akan turun di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia sedang menggenapi Tuhan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Growth Center Church. Mari saat ini sama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau memuji kebesaran Tuhan. Mari muliakan namanya dan nyatakan kami mau terus percaya sama Engkau Tuhan. Apapun keadaan di luar saat ini Tuhan, kami mau percaya sama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari Allah kita katakan,
kekuatan buat setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kaulah kuatku, kau gunung batuku, kaulah segalanya, hatiku percaya. Kaulah kuatku, kau gunung batuku, kaulah segalanya, hatiku percaya. Kau gunung batuku, kaulah segalanya, hatiku percaya. Kaulah kuatku, kau gunung batuku, amin. Kaulah segalanya. Mari lebih lagi, Go Center Church. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Yes, kami percaya Tuhan, kami mau terus percaya Tuhan. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu terus setia. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu setia bersama dengan kami. Kasih tepuk tangan terbaik, sorakan haleluya. I have this hope as an anchor for my soul. Through every storm, I will hold to you with endless love. All my fear is swept away. In everything, I will trust in you. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Your promise sure.
set the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Growth Center Church, mari dengan senap hatimu, dengan senap hidupmu, kita declare, Your name is higher, Your name is greater. All my hope is in You. Your word unfailing, Your promise unshaken. All my hope is in You. Mari lebih lagi katakan dengan imanmu. Your name is higher, Your name is greater. All my hope is in You. Your word unfailing, God. Your promise unshaken. In the name of Jesus. More, go center. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in You. Your word unfailing, Your promise unshaken. All my hope is in You. Your name is higher. Come on, Growth Center Church. Sing louder, sing louder. Your word unfailing, God. Your promise unshaken. All my hope is in You. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in You. Hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Your promise unshaken. All my hope is in You. There is no other name than greater than Your name. You are the greatest God. Our hope is in You, Lord. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini sama-sama kita berbahasa roh. Mari bangun manusia roh kita saat ini. Firman-Nya ya dan amin. Engkau tak perlu takut anak-anakku, kata Tuhan. Come on, let's pray, let's pray. Yes, Lord. Your name is higher, Your name is greater. All my hope is in You. Yes, Your word unfailing, God. And Your promise unshaken. All my hope is in You. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang setiap kita angkat kedua tangan kita saat ini. Tuhan, apapun keadaan di luar sana, apapun keadaan kami saat ini, kami mau memilih untuk percaya dan berharap sama Engkau ya Tuhan. Kami mau terus menyembah Tuhan, bahkan di atas ketakutan kami. Kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak, Engkau satu-satunya yang layak untuk disembah Tuhan. Yes Lord. Berharaplah, jangan pernah berhenti harapan hanya sekalipun hilang semua harapanmu, tetaplah percaya Tuhan mengasihimu.
Tuhan. Percaya saatnya pastikan tiba, Dia menolongmu. Come on, Go Center Church. Berharaplah, jangan pernah berhenti harap padanya. Sekalipun hilang semua harapanmu, tetaplah percaya Tuhan mengasihimu. Tak pernah dia biarkan kau sendiri. Percayalah saatnya pastikan tiba, Dia menolongmu, pulihkanmu. Dia menolongmu, pulihkanmu. Thank you, Lord Jesus. Yes, you are faithful, God. Oh, all my hope is in you. Shalom, Grow Center Manado. Senang sekali hari ini saya bisa berada bersama dengan saudara semua meskipun saya tidak bisa hadir di Manado, tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu, meskipun kita beribadah secara online, dimanapun saudara berada, saya percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah saudara, bulan ini kita keluarga Grow Center sedang sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang perumpamaan kerajaan Allah yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Yang menggambarkan seperti seorang penabur yang menabur benih. Matius 13 ayat 3 mengatakan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Nah saudara, di minggu yang pertama kita sudah belajar firman Tuhan tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Dan di minggu yang kedua, kita juga belajar tentang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan minggu ini kita akan melanjutkan series tentang penabur yang ketiga yang berbicara tentang benih yang jatuh di tengah semak duri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu yang ditaburkan pada hari ini itu akan menghasilkan buah, berakar dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, itu akan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, kita buka Matius pasal 13 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan saudara, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Saudara, perumpamaan ini artinya tertulis dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Yang berbunyi, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dari ayat di atas saudara, ada dua hal yang membuat firman Tuhan tidak dapat berbuah dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu yang pertama kekhawatiran dunia dan yang kedua tipu daya kekayaan. Dan kedua hal ini saudara yang akan membuat firman yang kita dengar, firman yang kita baca
itu tidak dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari hari ini kita akan merenungkan dua hal ini. Yang pertama adalah tentang kekhawatiran dunia ini. Saudara, tentunya di dalam hidup ini setiap kita pasti pernah mengalami rasa khawatir. Itu adalah hal yang manusiawi dan wajar yang akan dialami oleh setiap manusia di dalam kehidupan dunia ini. Apalagi di masa-masa saudara yang tidak mudah seperti ini. Di masa-masa pandemi seperti ini saudara, mudah sekali buat kita untuk khawatir. Kita bisa khawatir oleh banyak hal. Khawatir akan masa depan kita, khawatir akan ekonomi kita khawatir bisa terkena COVID dan lain sebagainya. Nah saudara, apa itu khawatir? Khawatir adalah saudara sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas terhadap suatu masalah atau situasi. Peneliti saudara menunjukkan bahwa kekhawatiran adalah reaksi normal pikiran terhadap suatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan seseorang. Maka dari itu saudara, manusia perlu merasakan kekhawatiran untuk dia bisa bertahan hidup. Sedikit khawatir tentang sesuatu akan memotivasi seseorang untuk mencapai jalan keluar atau bekerja keras untuk mencapai tujuan. Perasaan khawatir juga saudara dapat membantu orang mengantisipasi masalah di masa depan dan bersiap untuk menghadapinya. Namun saudara tahukah bahwa ada begitu banyak orang yang cenderung memberikan reaksi yang berbeda pada rasa khawatir itu. Ada orang saudara yang membiarkan rasa khawatir menguasai mereka daripada saudara ketika mereka menghadapi masalah, mereka mencari cara untuk mengatasinya. Rasa khawatir menjadi tidak wajar apabila itu menjadi berlebihan. Jadi saudara, yang saya maksudkan yang akan kita sama-sama renungkan dan pelajari hari ini adalah saudara, rasa khawatir yang berlebihan ini saudara. Kalau saudara dan saya memiliki rasa khawatir itu bagus, tandanya kita masih hidup saudara. Tapi kalau kita memiliki rasa khawatir yang berlebihan, itu yang tidak baik. Nah, mari kita renungkan sebetulnya apa sih yang membuat manusia itu khawatir. Saudara, kalau saya persempit saudara, sebetulnya manusia itu khawatir karena dua hal. Yang pertama, seringkali kita khawatir saudara akan sesuatu karena takut hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan saudara. Jadi kalau saudara mengharapkan sesuatu dalam hidupmu, saudara bekerja, saudara punya cita-cita atas masa depanmu, seringkali saudara khawatir. Kenapa? Karena saudara takut hasil yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Padahal saudara, itu belum tentu terjadi, bahkan mungkin tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua saudara, apa seringkali yang membuat manusia khawatir adalah seringkali kita khawatir karena kita tidak bisa mengkontrol saudara apa yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan kita di depan sana saudara. Nah, dua hal ini saudara yang seringkali membuat manusia itu menjadi khawatir. Dan saudara, kalau kita tanya, masa sih atau kenapa sih kita khawatir? Khawatir itu bagus saudara. Kenapa? Karena kalau kita khawatir, tandanya kita itu manusia saudara. Betul, Tuhan itu tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan. Kita khawatir kenapa? Karena kita manusia. Apa yang membedakan Tuhan dengan manusia saudara? Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Amin saudara. Tuhan itu adalah saudara, dia ada di awal dan ada di akhir. Tuhan itu adalah saudara Allah yang mengetahui akhir dari awal kehidupan kita. Allah itu mengetahui segala hal dalam kehidupan kita. Allah itu makanya tidak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu saudara segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Bahkan dia tahu apapun dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara, kalau sudah hari ini khawatir, it's okay. Itu manusiawi, itu gak apa-apa saudara. Tapi saudara, janganlah kekhawatiran itu menguasai kita saudara. Nah, hal yang kedua saudara, yang membuat firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dalam kehidupan manusia adalah tipu daya kekayaan. Saudara, saya mau katakan tidak ada yang salah dengan kekayaan, amin. Kekayaan itu baik saudara.
Kekayaan itu berkat dari Tuhan, sehingga kita diberkati Tuhan dengan kekayaan. Kita dapat memberkati orang lain, saudara. Lewat kekayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita bisa membangun kerajaan Allah agar amanat agung dapat terselesaikan, saudara. Tapi yang dimaksud dalam ayat firman Tuhan di atas, saudara, dalam Matius 13 ayat 22, saudara, itu adalah hal yang berbeda. Dalam Alkitab terjemahan The Passion Translation, saudara, itu bagus banget, saudara. Itu bukan, saudara, tipu daya kekayaan saja, saudara. Tapi dalam Alkitab, saudara, The Passion Translation itu ditulis dengan kata, saudara, his ambition for wealth. Artinya apa? Ambisi kita, saudara, untuk ingin menjadi kaya. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Ambisi untuk ingin menjadi kaya itu berbahaya. Itu adalah ilusi yang tidak baik dari kekayaan. Karena kenapa? Karena ketika kita memiliki ambisi untuk menjadi kaya, maka saudara dan saya, kita akan mencoba untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan, saudara. Sehingga akibatnya yang terjadi adalah, saudara, kita, saudara, akan mulai berpikir bahwa ketika kita menjadi kaya, maka semua hal dalam hidup ini dapat dibeli dengan uang. Nah, ini yang tidak baik, saudara. Padahal kalau kita melihat kenyataannya, saudara, bahwa banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Saya banyak melihat, saudara, saya banyak menemui, saudara, banyak orang yang secara kekayaan dia memiliki banyak hal, tapi saudara tahu mereka harus minum obat bahkan hanya untuk tidur, saudara. Banyak orang-orang, saudara, yang memiliki kekayaan tetapi kehidupan keluarganya tidak bahagia. Hidupnya penuh dengan, saudara, keluarganya dengan perselingkuhan, perceraian, dan lain sebagainya. Bahkan kalau saudara dan saya menyadari, saudara, bahwa pandemi COVID-19 ini, saudara, sebetulnya mengajarkan kita banyak hal. Dan salah satunya, saudara, kita mesti jujur terhadap diri kita sendiri. Bahwa ternyata banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat kita beli dengan uang. Memiliki banyak uang, saudara, memang akan membuat kita memiliki sedikit lebih banyak fasilitas. Tetapi kenyataannya banyak fasilitas yang ternyata tidak dapat menolong kita di area-area tertentu dalam kehidupan ini. Di masa-masa pandemik ini, saudara, banyak hal yang kemudian saudara dan saya sadari bahwa ternyata memiliki banyak hal di dalam kehidupan kita, tidak ada hal-hal tertentu yang tidak bisa menolong kita, saudara. Contohnya, saudara, memiliki banyak uang toh, saudara, ternyata tidak membuat kita hari-hari ini, saudara, menjadi orang yang kebal terhadap COVID. Kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita bisa membeli vitamin. Kita bisa lakukan banyak hal karena kita bisa memiliki banyak fasilitas lebih daripada orang lain. Tapi saudara, tidak ada jaminan kan, saudara. Ketika kita, saudara, memiliki banyak fasilitas, memiliki banyak uang dalam kehidupan kita, tidak menjamin kita kebal terhadap COVID, saudara. Bahkan di tengah situasi ini, saudara, banyak orang yang memiliki uang justru hidupnya, saudara, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Itu menandakan, saudara, bahwa uang tidak menjadi jaminan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Dan saudara, yang berbahaya, saudara, dari dua hal yang kita pelajari tadi, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, adalah seperti yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 22. Firman Tuhan katakan, yang ditabur di tengah semak duri, firman atau benih yang ditabur di tengah semak duri, ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini hal yang paling berbahaya, saudara. Ternyata firman Tuhan menuliskan, firman Tuhan mengatakan bahwa kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan atau ambisi keinginan kita ingin menjadi kaya, itu membuat firman Tuhan tidak dapat berbuah. Jadi saudara, firman Tuhan yang kita dengar lewat khotbah, firman Tuhan yang saudara baca setiap hari mungkin, firman Tuhan yang saudara perkatakan
nyatakan saudara, ternyata tidak akan dapat menghasilkan buah di dalam kehidupan kita jika kita dikuasai oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Oleh karena itu saudara, hari ini kita akan belajar saudara, apa yang harus kita lakukan agar saudara kita tidak mengalami kekhawatiran dan kita tidak tertipu oleh kekayaan atau oleh ambisi yang membuat kita ingin kaya. Nah, kita perhatikan saudara. Matius 13 ayat 7 dikatakan seperti ini. Benih itu saudara sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Saudara perhatikan, di situ saudara ada perkataan firman Tuhan yang seperti ini. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Berarti saudara, kalau semak itu gak semakin besar, maka benih firman Tuhan yang ditabur dalam hidup kita itu tidak akan terhimpit. Artinya begini saudara, kalau kekhawatiran dan tipu daya itu saudara yang ada di dalam hidup kita tidak bertumbuh makin besar saudara, maka benih firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita itu tidak akan terhimpit, tidak akan mati, dan firman Tuhan itu tetap akan menghasilkan buah. Jadi saudara, kita harus belajar hari ini saudara, bagaimana caranya supaya kekhawatiran dan tipu daya kekayaan yang muncul di dalam hati kita itu tidak semakin besar. Saudara harus menyadari begini, kekhawatiran dan tipu daya kekayaan itu sudah muncul di dalam hati kita, tetapi bertumbuh di dalam pikiran kita, kemudian menguasai pikiran kita, lalu secara perlahan tapi pasti dia akan menguasai hidup kita. Dan ketika dia mulai menguasai hidup kita, maka saudara dan saya, kita akan menyadari bahwa benih firman apapun yang masuk dalam hidup kita itu akan terhimpit dan akan mati saudara, dan tidak akan pernah menghasilkan buah. Nah, oleh karena itu saudara, jangan biarkan semak duri itu tumbuh di dalam tanahmu. Jangan biarkan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan itu tumbuh di dalam hati dan berkembang di dalam pikiran saudara. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan saudara, supaya kekhawatiran dan tipu daya kekayaan itu tidak bertumbuh di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, Filipi 4 ayat 6 mengatakan seperti ini. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan ini katakan saudara, janganlah hendaklah saudara dan saya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Saudara, hal ini saudara berbicara, saudara di sini dikatakan saudara, ketika saudara khawatir, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kenapa saudara kita harus menyatakan segala keinginan kita kepada Allah? Di sini berbicara apa? Di sini saudara berbicara bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Amin saudara. Karena Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat, maka saudara ketika saudara punya keinginan, saudara punya kerinduan apapun, kita belajar menyatakannya kepada Tuhan saudara. Ketika kita menyatakan kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang belajar saudara menyerahkan segala hal keinginan kita kepada Dia, karena kita tahu Dia adalah Tuhan Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Amin saudara. Firman Tuhan tidak katakan saudara, ketika saudara dan saya punya keinginan, kita usahakan dengan berbagai cara supaya keinginan itu terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak katakan itu, tapi firman Tuhan katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Artinya apa? Kita melibatkan Tuhan saudara, melibatkan Tuhan di dalam apa? Doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Dari ayat ini saudara kita belajar. Kita belajar apa? Kalau saudara dan saya punya keinginan apapun juga saudara. Tadi saya katakan saudara, kenapa seringkali kita khawatir? Karena saudara apa yang kita inginkan saudara. Mungkin saudara nanti terjadinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita punya keinginan, tapi kita tidak bisa mengontrol apa yang kita inginkan. Sehingga apa saudara? Kita harus belajar menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena apa? Kita menyadari bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Amin saudara. Kita bisa memiliki keinginan. Kita bisa memiliki apapun yang kita mau. Kita bisa memiliki cita-cita saudara. Dan seringkali kita khawatir saudara. Karena keinginan kita, cita-cita kita saudara, takut tidak terjadi. Takut tidak bisa saudara betul-betul kita alami. Tapi saudara, ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita tahu saudara bahwa Dia Allah yang berdaulat. Amin. Meskipun mungkin yang kita inginkan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin yang kita cita-citakan saudara tidak tergenapi dalam hidup kita. It's okay saudara. Karena Allah yang berdaulat. Pasti kalau saudara cita-cita kita, keinginan kita atau apapun yang kita mimpikan tidak terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan punya yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang pegang kendali. Amin saudara. Mungkin hari-hari ini saudara apa yang kita miliki diambil dalam hidup kita saudara. Kita makin khawatir saudara. Karena ternyata yang kita miliki itu adalah mungkin satu-satunya pegangan kita. Satu-satunya yang menjadi saudara sesuatu yang hari-hari ini kita sungguh-sungguh pegang. Mungkin itu diambil. Kita tidak usah khawatir. Kita serahkan itu semua kepada Tuhan. Karena apa? Kita tahu saudara bahwa Dia Allah yang berdaulat. Dan dikatakan saudara apa? Kita saudara menyatakan segala keinginan kita kepada Allah di dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa saudara? Kalau saudara khawatir, apa yang kita lakukan? Setelah kita menyerahkan sama Tuhan, kita berdoa. Amin saudara. Saya tahu ini mungkin kelihatannya klise saudara. Doa lagi, doa lagi. Tapi memang betul firman Tuhan katakan saudara. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa saudara. Artinya apa? Doa itu adalah sebuah kunci saudara. Ketika saudara khawatir, ketika kita berdoa saudara, maka kita minta, kita melibatkan Tuhan agar Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara khawatir, mari kita berdoa. Doa dengan apa saudara? Doa dengan ucapan syukur. Saudara, saya mau katakan, hanya orang-orang saudara yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hanya orang-orang saudara yang dia bisa melihat bahwa Tuhannya lebih besar dari masalah yang dia hadapi, maka orang itu bisa mengucap syukur. Oleh karena itu saudara, ketika saudara mengucap syukur, artinya apa? Saudara tahu bahwa Tuhan yang saudara sembah itu lebih besar daripada masalahmu. Tuhan yang saudara sembah itu adalah Allah yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada COVID-19. Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ketika saudara mengucap syukur, saudara tahu bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah janji yang teruji. Dia adalah Allah yang setia. Amin. Nah, yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tergoda oleh tipu daya kekayaan? Bagaimana kita menghilangkan ambisi untuk kaya? Saudara, yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah bagaimana saudara supaya kita tidak memiliki ambisi untuk kaya. Yang pertama saudara, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Perpuluhan saudara. Saudara dengan mengembalikan perpuluhan
perpuluhan, maka sesungguhnya kita sedang mengizinkan Tuhan untuk mendidik hati kita, agar hati kita tidak terpaut dan mencintai kekayaan. Karena firman Tuhan katakan, awal daripada kita memiliki ambisi untuk kaya adalah karena hati kita mencintai akan kekayaan. Saudara dan saya, tahukah saudara, ketika kita belajar untuk mendisiplinkan hidup kita untuk memberikan perpuluhan, untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, maka kita sedang membangun sebuah pagar perlindungan yang menjaga hati kita, agar hati kita tidak mabuk oleh hedonisme dunia yang akan menyeret kita kepada kecintaan kita akan dunia dan kekayaan. Saya ulangi saudara. Saudara, dengan mendisiplinkan hidup kita untuk kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, perpuluhan, maka sesungguhnya kita sedang membangun sebuah pagar perlindungan dalam hidup kita yang akan menjaga hati kita, agar hati kita tidak mabuk oleh hedonisme dunia yang akan menyeret kita kepada kecintaan kita akan dunia dan akan tipu daya kekayaan atau uang. Jadi saudara, hari ini saya tahu di tengah masa pandemik ini, di tengah banyak orang saudara hari ini sulit dalam keuangan. Tapi saudara tahu, dengan kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dengan mengembalikan perpuluhan saudara, maka sesungguhnya kita sedang menjaga hati kita, hidup kita, supaya kita tidak jatuh kepada cinta akan uang. Yang kedua saudara, supaya kita bisa menjaga saudara hidup kita, supaya tidak saudara ambisi terhadap kekayaan. Yang kedua apa? Kita belajar saudara untuk memberi saudara, amin. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 dikatakan seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dari ayat ini kita belajar saudara, bagaimana supaya kita tidak jatuh saudara kepada ambisi untuk keinginan kita untuk menjadi kaya. Firman Tuhan katakan apa? Belajar untuk memberi. Memberi dengan seperti apa? Memberi dengan menurut kerelaan hati, dan jangan bersedih hati atau karena paksaan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah situasi yang tidak mudah ini saudara, justru kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk memberi saudara. Kita harus belajar memberi saudara, mungkin dari kekurangan kita saudara. Dan firman Tuhan katakan, jikalau kita belajar untuk memberi, 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Dalam Alkitab saudara, terjemahan bahasa Inggris saudara, dikatakan bukan hanya segala kasih karunia, tapi itu ditulis dengan perkataan every favor and earthly blessing. Artinya segala perkenanan Tuhan dan berkat yang ada di bumi ini, Tuhan akan limpahkan kepada saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu saudara, kalau saudara memiliki hati yang mau memberi, maka kita akan dilepaskan saudara dari cengkeraman saudara, cinta akan uang, atau saudara kita akan dilepaskan dari tipu daya kekayaan. Hari ini kita belajar 2 hal ini saudara. Yang pertama saudara, kita harus lepaskan diri kita dari kekhawatiran.
Caranya bagaimana? Dengan kita belajar berserah dengan Tuhan. Dan kita belajar untuk berdoa. Karena ketika kita belajar berserah sama Tuhan dan kita menyerahkannya di dalam doa, maka kita tahu Dia Allah yang berdaulat. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita dilepaskan dari tipu daya kekayaan. Kita belajar mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan kita belajar yang memberi. Sehingga apa saudara? Ketika kekhawatiran dan tipu daya kekayaan itu tidak ada di dalam kehidupan kita, maka saudara, firman Tuhan yang ditabur dalam hidup kita, yang kita baca, yang kita dengar, itu saudara akan menghasilkan buah. Maka saudara, dari series kisah penabur ini, GC akan menjadi komunitas yang kuat, yang penuh di dalam roh, tetapi juga kuat dan penuh di dalam firman. Kita bukan hanya menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi kita juga akan menjadi orang-orang di mana firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk tidak khawatir dan kita belajar untuk tidak tertipu oleh tipu kekayaan dunia. Mari kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan jika hari ini kami belajar Tuhan. Biarlah Tuhan tipu daya kekayaan dan kekhawatiran itu tidak ada di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Sehingga Tuhan, firman Tuhan yang dilepaskan di dalam hidup kami itu tidak terhimpit dan tidak mati. Tetapi sungguh-sungguh biarlah firman Tuhan itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, hamba-Mu terbatas. Tapi hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, Growth Center Family Manado. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua. Ingat, jangan kita khawatir dan juga jangan kita terjerat oleh tipu daya kekayaan dunia, ya, supaya kita makin bertumbuh iman kita bukan karena hal-hal tersebut, tapi benar-benar baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, karena itu ayo kita sama-sama praktekkan dalam hidup kita hari-hari ini, bahkan sebulan ini, bagaimana cara menabur benih ya yang baik tentunya. Dan saya percaya juga jangan lupa terus perhatikan 6M-nya ya, supaya kita mau COVID segera berlalu dari bumi kita, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena itu mari kita saat ini juga kita mau menaikkan doa bersama-sama. Buat orang-orang yang menaikkan doa kepada Tuhan, kita dukung sama-sama ya. Mari kita angkat tangan, dua belah tangan kita. Kami berdoa bersama ya Tuhan untuk papaku yang akan dirujuk ke RS BPJS, supaya Tuhan buka jalan dan hasil screeningnya baik dalam nama Yesus. Dan berdoa untuk anakku yang sedang mengalami GERD dan stres, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Dan sembuhkan juga secara sempurna buat suamiku pasca COVID, supaya saturasinya terus naik dan paru-parunya dipulihkan. Tidak ada lagi mengalami heartburn dalam nama Yesus. Dan saya juga berdoa Tuhan supaya saya dapat pekerjaan baru, supaya bisa berkembang lebih lagi. Dan berdoa supaya masuk kerja lagi setelah COVID, dapat klien baru dalam nama Yesus. Dan berdoa juga untuk saudaraku supaya bisnisnya lancar dan dia bisa melunasi hutangnya ya Tuhan. Serta tagihan hutang yang sudah 2 tahun berjalan agar dilunasi bulan ini dalam nama Yesus. Serta damai sejahtera buat keluarga dan seisi rumah terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Inilah yang mengerindukan memberikan kesaksian, ucapan syukur.
Terima kasih Tuhan, rumah sudah selesai direnovasi, haleluya. sudah bisa kami tempati kembali. Yes, Bersyukur Lord. Tuhan pulihkan dari COVID setelah Amin. isoman 16 hari. Dalam Bersyukur nama saya istri sembuh dari COVID. Yes, Bersyukur haleluya. orang tua sehat. Kami Amin. diberikan kelancaran dalam perjalanan sampai kembali ke Haleluya. Jakarta. Terima kasih, Haleluya. So, saya percaya terus jaga imun, terus saudaraku perkatakan amin, dan engkau Amin. pasti aman di dalam lindungan Yes, tangan God, Tuhan. Jesus. Angkat kedua tanganmu, kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari sampai Tuhan Yesus menjemput semua di awan yang bermain sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amin. amin. Have a good Sunday everybody. Happy Sunday. We miss you. Jaga kesehatan. Bye-bye. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari Allah kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara Tuhan dan kota perlindungan. Are you ready, Growth Center Church? Sing. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biar ini yang jadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya.